Dari cerita Alkitab minggu yang lalu, kita belajar bahwa banyak orang Yahudi kembali ke Yerusalem. Orang-orang Yahudi ini bekerja untuk membangun kota dan bait suci. Akan tetapi pada waktu itu tidak semua orang Yahudi kembali ke Yerusalem. Salah satu orang yang masih tetap tinggal adalah seorang laki-laki yang bernama Ezra. Seumur hidupnya, Ezra telah mempelajari firman Allah. Pada zaman Ezra, firman Allah tidak ditulis dalam buku, tetapi pada surat gulungan. Surat gulungan itu terdiri dari selembar kertas yang panjang sekali yang digulung kedua ujungnya. Allah berbicara kepada orang-orang tertentu dan orang-orang ini menulis apa yang dikatakan Allah pada surat-surat gulungan itu. Ezra mempelajari hukum Allah dengan membaca surat-surat gulungan ini. Tidak banyak orang yang memiliki surat-surat gulungan yang berisikan hukum Allah untuk dibaca sendiri. Mereka memerlukan orang-orang yang telah mempelajari tulisan-tulisan tentang hukum Allah itu supaya dapat menjelaskannya kepada mereka. Raja di negeri yang didiami Ezra mengetahui bahwa Ezra khawatir tentang orang-orang Yahudi yang telah kembali ke tanah air mereka. Ia merasa khawatir karena mereka itu tidak mengetahui banyak tentang firman Allah. Maka raja memberitahukan kepada Ezra bahwa ia boleh kembali ke Yerusalem untuk mengajar orang-orang Yahudi tentang Allah. Ezra dan satu rombongan orang Yahudi berangkat ke Yerusalem. Perjalanan mereka jauh dan sangat sukar. Sewaktu mereka tiba di Yerusalem, Ezra menjadi sangat sedih. Banyak dari orang-orang Yahudi itu tidak hidup bagi Allah. Bahkan ada di antara mereka yang belum pernah mendengar firman Allah dibacakan. Ezra langsung mulai mengajar firman Allah kepada mereka. Kemudian Nehemia, seorang Yahudi lain yang beribadah kepada Allah, menjadi gubernur Yerusalem. Nehemia datang dari Persia juga. Ia meminta Ezra membacakan hukum Allah kepada rakyat. Semua orang Yahudi berkumpul dan Ezra mulai membacakan firman Allah kepada mereka. Ia membaca terus-menerus. Ia mengucapkan kata-kata itu dengan sangat jelas dan perlahan-lahan sehingga semua orang dapat mengerti. Ia menjelaskan bagian-bagian yang sulit kepada mereka. Mereka mendengar dengan penuh perhatian sewaktu firman Allah dibacakan. Apa yang didengar orang-orang itu membuat mereka menjadi senang dan juga sedih. Mereka senang dapat mendengar firman Allah, tetapi mereka juga sedih oleh karena sekarang mereka tahu semua kesalahan yang telah mereka perbuat. Orang banyak itu berdoa dan memohon kepada Allah untuk mengampuni semua kesalahan mereka. Kemudian mereka bergembira dan memuji-muji Allah. Hati Allah senang sewaktu orang-orang itu belajar apa yang dikatakan firman-Nya dan kemudian menaatinya. Ada banyak cara untuk belajar mengenai Allah. Salah satu cara adalah dengan mendengarkan ketika firman Allah dibacakan. Ezra membacakan untuk umat Allah agar mereka dapat belajar tentang Allah. Allah menjadi sangat senang apabila kita belajar tentang Dia.